Tes tes. Halo 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 bradku. Di seantero jagat Nusantara balik lagi bareng kami Santuy Movie yang masih siaga untuk nemenin waktu gabut kalian. Gimana kabarnya? Semoga kalian dan keluarga selalu dan terus dalam kondisi terbaik, oke? Amin. Sakit hati karena dihina dan patah hati ditinggalkan pacar karena miskin, seorang pemuda ahli IT ini melakukan sesuatu yang wow banget demi membalaskan dendamnya. Dia menjelma menjadi sosok hacker jenius walau hanya bermodal komputer jadul dan enggak banget. Wah, kalian yang suka dunia hacker, hacking, phishing, dan lain-lain pasti suka deh Brad. Skuy langsung aja, so biar semangat mari kita ucapkan sama-sama cara serentak, oke? One, and two, and three. Apa? Yuk sama-sama yuk. Gaskeun, mantap. Head down, push forward through the tough times, 'cause anything worth doing is a tough climb. And I ain't gonna give up, got to. Berlatar di India, kisah dimulai dengan memperlihatkan seorang mahasiswa semester akhir jurusan IT bernama Wisnu mengikuti wawancara dari sebuah perusahaan pelayanan server. Wisnu ternyata bukan merupakan mahasiswa yang pandai hingga sangat gelagapan saat menjawab pertanyaan. Saat diminta menunjukkan proyek IT yang pernah dia buat, Wisnu menunjukkan sebuah bantal dengan konsep seperti mouse komputer. Wisnu membuat benda itu dengan tujuan sebagai penghilang stres lalu mengoperasikannya dengan cara dipukul karena bekerja di IT akan memiliki tekanan yang sangat tinggi. ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ ലാപ്ടോപ്പിൽ കണക്ട് ചെയ്യണ്ട. HRD perusahaan sangat gak habis pikir dengan kampus itu karena bisa-bisanya mahasiswa seperti Wisnu lolos ke tahap wawancara padahal proyek IT yang dimilikinya sangat-sangat gak layak. Salah seorang HRD bahkan meminta Wisnu menyimpan kembali alatnya karena benda itu bahkan bisa dibuat oleh anak SD. Kemudian mereka menanyakan bagaimana Wisnu bisa lolos ke tahap wawancara. Sontak Wisnu menjawab bahwa dia menerima email untuk mengikuti tahap tersebut. Akhirnya dengan terpaksa Wisnu pun ditolak karena kualifikasinya gak memenuhi. Dan inilah Ain Kata. Dari sana Wisnu ditemui temannya bernama Jaswin yang meminta tolong agar menghack akun IG pacarnya karena curiga ada main di belakang. Wisnu berkata ngehack akun IG bukan urusan mudah karena punya sistem yang sangat kuat. Wisnu pun menyarankan agar mencoba teknik phishing. Sontak Jaswin malah berkata memang lebih baik mancing karena pikirannya lagi mumet. Aduh, bukan itu. Wisnu langsung menyela karena phishing yang dia maksud yaitu mengirimkan link agar saat diklik nanti akun target bisa diretas. Nah itu. ഞാൻ വണ്ടി എടുത്തുണ്ടോ Gak lama Wisnu pergi ke kelas menemui pacarnya bernama Silpa menceritakan bahwa dia ditolak perusahaan pelayanan server. Mendengar hal itu Silpa gak kaget karena emang Wisnu gak pandai. Silpa malah gak habis pikir kok bisa-bisanya Wisnu dipanggil untuk interview. Kemudian mereka pun melanjutkan obrolan di luar kelas karena takut mengganggu mahasiswa lain. Wisnu bertanya apa yang akan dilakukan Silpa setelah lulus kuliah nanti karena kalau bisa sebelum lulus udah punya pekerjaan. Silpa berkata dia akan bekerja di perusahaan ayahnya di departemen IT dan ditunjuk sebagai kepala departemen. Biasa, the power of orang dalam. Tentu Wisnu sangat kaget padahal dulu Silpa ingin lepas dari bayang-bayang ayahnya. Sebelum pergi Wisnu memberikan proyek miliknya pada Silpa sebagai kenang-kenangan dan agar bisa digunakan saat stres dalam bekerja. Setelah itu Wisnu pulang ke rumah bersama Jaswin untuk membuat link phishing yang akan dikirimkan pada pacar Jaswin. Agar rencana mulus dan link tersebut bisa diklik, Wisnu meminta Jaswin agar membuat sebuah poster yang menarik dengan menggunakan sebuah komputer jadul. Wisnu pun mencoba membuat link agar akun IG si target bisa diretas.
Gak lama link phishing berhasil dibuat, lalu Wisnu memperlihatkan cara kerjanya pada Jaswin. Dengan segera Jaswin mengirim link tersebut agar segera diklik oleh pacarnya. Tapi dikarenakan tulisan pada poster yang dibuat Jaswin tipe, pacarnya pun sontak menduga jika Jaswin ingin menipunya. Jaswin segera beralasan mengirim link tersebut untuk memperingatkan agar jangan sampai diklik. Iya, gagal deh. Kenapa kok? 1 minggu kemudian, para mahasiswa semester akhir melakukan foto bareng sebagai kenang-kenangan. Mereka terlihat sangat senang dan bahagia karena pada akhirnya resmi menjadi sarjana setelah melewati perkuliahan yang panjang dan melelahkan. Meskipun Wisnu senang udah menjadi sarjana, tapi harus menerima kenyataan akan LDR-an bersama Neneng Silpa. Suatu hari Wisnu mencoba menghubungi Silpa, tapi panggilannya selalu di-reject karena ternyata saat ini Silpa lagi meeting. Wisnu terus mencoba menghubungi Silpa dan akhirnya panggilannya pun diangkat. Wisnu sangat merindukan Silpa karena udah lama gak mendapat kabar darinya, tapi alih-alih punya perasaan yang sama, Silpa malah memarahi Wisnu karena terus menelepon padahal lagi meeting. Hingga di malam hari, Wisnu memberitahu pamannya bernama Anes bahwa hari-hari ini Silpa sulit dihubungi dan mulai bersikap dingin. Anes memberi saran agar Wisnu pergi menemuinya langsung dan mengajaknya makan bareng karena kalau terus mengandalkan telepon, bisa-bisa masalah mereka malah semakin besar dan gak selesai. Singkat cerita, Wisnu akhirnya mengajak Silpa bertemu karena ada sebuah hal penting yang ingin dibicarakan. Silpa pun izin pulang saat bekerja demi menemui Wisnu, tapi karena ayah Silpa merasa khawatir, dia meminta Silpa agar diantar oleh manajer perusahaan yang bernama Matthew. Dalam perjalanan, Matthew menanyakan kenapa Silpa malah kerja di perusahaan ayahnya yang merupakan perusahaan pembiayaan non-bank, ya semacam leasing gitulah, padahal banyak perusahaan besar lain yang bisa menerimanya. Silpa menjawab sebenarnya memang banyak perusahaan yang menerima, tapi karena gak kuat jauh dari rumah alias homesick, dia pun memilih untuk bekerja di perusahaan ayahnya. Oke. Setibanya di tempat ketemuan, Silpa mengenalkan Wisnu pada Matthew, tapi Wisnu terlihat sangat cemburu. Dari sana mereka pun pergi ke sebuah kafe karena gak enak jika hanya berdiri di pinggir jalan. Wah, Wisnu bercerita bahwa sampai hari ini belum juga dapat pekerjaan, tapi akan ikut berbisnis dengan pamannya, membesarkan toko servis dan jual beli perangkat komputer. Tapi Silpa ternyata sama sekali gak tertarik dan malah fokus main HP, hingga hal itu membuat Wisnu sedikit kesal. Silpa berkata bahwa dia kecewa karena Wisnu sama sekali gak berubah dan gak mikir-mikir. സച്ചിൻ ടെണ്ടുൽക്കറിന്റെ ബിൽ ഗേറ്റ്സിന് ഉദാഹരണം എൻ്റെ അടുത്ത് പറയരുത്. Wisnu berkata bahwa dia memulai bisnis demi bisa melamar ayah Silpa. Ayah Silpa. Melamar Silpa dan membuat ayahnya terkesan. Sontak Silpa berkata ayahnya sama sekali gak akan menerima Wisnu kalau hanya punya toko komputer, apalagi tokonya masih kecil. Waduh, selain itu ayahnya dari dulu gak setuju jika Silpa harus menikah dengan yang berbeda agama. Wah, mangu. Cerita kita sulit dicerna. Anjir, kok dicerna, hah? Wisnu mencoba meyakinkan Silpa bahwa suatu saat nanti dia bisa sukses berbisnis seperti ayahnya. Ditambah Wisnu juga gak ingin buru-buru menikah, tapi ingin tahu komitmen dari Silpa. Bukannya memberi kepastian, Silpa malah menghina dengan berkata, jangankan menikah, sekarang aja Wisnu pasti gak bayar dan lagi-lagi harus ditraktir. Mendengar itu Wisnu langsung pergi sambil memberikan uang karena kecewa dan hatinya sangat terluka. Setibanya di rumah, Wisnu bercerita pada Jaswin tentang apa yang baru dia alami dan menduga Silpa telah selingkuh karena tadi diantar oleh seorang pria. Bukannya menenangkan, Jaswin malah ngomporin Wisnu agar menghack akun IG Silpa, kali aja ada chatan dengan pria tadi.
Gak lama kemudian Wisnu mencari informasi di sebuah forum Discord bagaimana cara meretas IG karena Silpa gak mungkin bisa dihack jika hanya lewat link phishing. Setelah mencari-cari dan mencoba, Wisnu merasa kesal karena dia selalu gagal hingga menyadari bahwa kemampuan hackingnya masih sangat cetek. Kemudian Wisnu dihubungi oleh Jaswin yang berkata sambil bercanda bahwa password IG Silpa yaitu Silpa123. എന്നൊന്നും വിളിച്ചിട്ടില്ല നീ നിന്നെ ഞാൻ കിട്ടുമ്പോ വിളിക്കാം. Wisnu terus mencari cara, tapi karena masih noob, Wisnu memilih istirahat karena dari tadi gagal terus. Seketika Wisnu teringat perkataan Jaswin hingga mencoba memasukkan password Silpa123 untuk membuka akun IG Silpa dan tiba-tiba Wisnu sangat gak habis pikir meskipun Silpa merupakan lulusan terbaik dan saat ini menjadi kepala IT walaupun dimasukin bapaknya, ternyata password IG-nya sangat-sangat simpel. Dengan segera Wisnu langsung mengecek dan melihat dengan siapa aja Silpa DM-DM-an. Pucuk dicinta ulam pun tiba. Di waktu yang sama Matthew mengirim pesan pada Silpa dan sontak Wisnu melihat riwayat pesan mereka. Wisnu membalas pesan Matthew dengan kata-kata yang cukup kasar. Pokoknya mah bikin Matthew kesal dan malu lah. Hingga di keesokan hari untuk menutupi rasa malu, Matthew bahkan sampai memakai kacamata dan bingung bagaimana caranya menjelaskan pada Silpa. Matthew bertemu dengan seorang teknisi komputer yang kita sebut aja Paul aja lah ya, sesuai request dari brad kita yang satu ini, yang menduga Matthew baru aja melakukan hal memalukan karena gak biasanya masuk kantor memakai kacamata hitam. Akhirnya Matthew memberanikan diri menyapa Silpa dan menanyakan kenapa semalam dia memarahinya. Tapi Silpa sangat kebingungan. Ya gimana gak bingung, kan emang gak tahu apa-apa. Pada akhirnya Matthew menduga bahwa seseorang telah meretas akun IG Silpa dan mengirimkan pesan itu padanya. Matthew segera mengajak Silpa berbicara empat mata dan Silpa sangat kaget karena ada pesan tersebut. Seketika Silpa menangis karena bisa-bisanya sebagai kepala IT akun IG-nya ada yang ngehack. Dengan segera Matthew mencoba menenangkan Silpa. Setelah itu Silpa menghubungi Wisnu dan menanyakan apa yang sebenarnya ingin Wisnu lakukan karena kalau bukan Wisnu siapa lagi yang tega menghack akun IG-nya. Wisnu pun minta maaf telah melakukan itu karena dia curiga Silpa punya hubungan dengan Matthew. Akibat hal tersebut Silpa meminta Wisnu jangan lagi menghubunginya dan akhirnya mereka pun putus. Wisnu sangat gak menduga bahwa apa yang dia lakukan malah memperparah keadaan, bahkan kesempatannya untuk menikahi Silpa menjadi semakin kecil. Anes juga sangat gak habis pikir dan hanya bisa diam karena bisa-bisanya Wisnu melakukan hal bodoh. Dek, dia apa? Dia ngerti singkat. Wisnu sampai gak nafsu makan karena baru diputuskan oleh wanita yang sangat dia cintai. Dia pun kembali mengingat masa-masa di mana baru pertama kali berkenalan dengan Silpa. Sejak pertemuan pertama di lab komputer, Wisnu langsung menyukai Silpa dan berharap bahwa Silpa adalah jodohnya. Tapi semua itu harus sirna begitu aja karena kecemburuan berlebih dari Wisnu. Aja bela aku tak macam dia kena lagi. 1 minggu kemudian Wisnu pergi ke kantor ayah Silpa untuk minta maaf pada Silpa dan memohon agar hubungan mereka bisa kembali berlanjut. Tapi di sana Wisnu malah diusir oleh Silpa karena perlakuannya udah gak bisa dimaafkan. Silpa berkata bahwa dia gak bisa mencintai seseorang yang gak percaya padanya sampai harus mengorek privasinya. Entah bersama. Secara tiba-tiba ayah Silpa masuk dan menanyakan apa yang terjadi karena dari luar dia telah mendengar semuanya. Ayah Silpa bertanya apakah Silpa punya hubungan dengan Wisnu. Sontak Silpa berkata bahwa mereka hanya teman dan gak punya hubungan. Melihat Silpa bersedih, akhirnya Silpa pun diminta keluar karena sang ayah ingin ngobrol empat mata dengan Wisnu.
Wisnu sangat gemetaran karena gak siap ditanya banyak hal, ditambah ayah Silpa menatapnya dengan sangat sinis. Wisnu ditanya mulai dari alamat rumah, apa pekerjaannya, hingga bagaimana kondisi keluarganya. Bahkan ayah Silpa berkata meskipun anaknya akan gantung diri jika gak direstui menikah dengan Wisnu, maka lebih baik ayah Silpa kehilangan anaknya daripada harus punya menantu seperti Wisnu. Selain itu, sebaiknya Wisnu mencari tahu lebih dulu seperti apa keluarga Silpa sebelum berani menyatakan cinta padanya. Aduh, sakit. അത് അവള് ദേഷ്യത്തിന്റെ പുറത്ത് പറഞ്ഞ അവൾക്ക് Wisnu mencoba meyakinkan ayah Silpa bahwa mereka betul-betul saling mencintai dan Wisnu akan nekat menikahi Silpa meskipun tanpa restu dari ayahnya. Tapi kemudian Wisnu digablok dan ayah Silpa sangat-sangat marah karena Wisnu berkata seperti itu di hadapannya. Dengan perasaan sedih dan putus asa, Wisnu pergi dari sana dan mengirim pesan terima kasih karena Silpa pernah mencintainya. Wisnu bercerita pada Anes bahwa dia ingin balas dendam karena merasa sakit hati oleh ayah Silpa. Tapi dikarenakan tahu ayah Silpa seorang pengusaha besar, Anes menyarankan lebih baik Wisnu menerima semua yang terjadi karena gak mungkin orang seperti Wisnu bisa membalasnya. ചേച്ചി Tiba-tiba Anes mendapat panggilan dari kantor cabang perusahaan ayah Silpa dan menduga bahwa itu terkait masalah Wisnu. Ternyata Anes diminta datang memperbaiki printer karena terjadi kerusakan. Kemudian entah apa tujuannya, Wisnu ingin ikut dengan Anes pergi ke kantor cabang tersebut. Setibanya di sana, Wisnu pelingak-pelinguk mengawasi sekitar dan memberitahu Anes bahwa dia ingin memeriksa komputer milik customer service di sana. Anes sama sekali gak tahu apa tujuannya, tapi Anes pun mengiyakan permintaan Wisnu. Tanpa pikir panjang, Wisnu segera membuka server perusahaan ayahnya dan mencatat alamat IP publiknya. Setelah pekerjaan selesai, mereka pun segera pergi dan Anes bertanya apa yang sebenarnya Wisnu lakukan. Wisnu berkata bahwa dia mencatat alamat IP publik perusahaan dan akan mencoba menghack sistem mereka. Mendengar hal itu, Anes mengingatkan agar Wisnu melakukannya dengan baik dan jangan sampai ketahuan. Kemudian Wisnu segera mencoba meretas sistem perusahaan ayah Silpa dan seperti kebanyakan hacker lain, Wisnu mengubah alamat IP-nya dengan VPN agar lokasinya gak mudah terlacak. Melihat ID profil VPN Wisnu kurang bagus, Anes segera menyarankan agar diganti. Akhirnya setelah berpikir, Wisnu mengganti ID profilnya dengan nama Katalan dan proses hacking pun dimulai. Gak lama kemudian Wisnu berhasil masuk ke dalam server perusahaan ayah Silpa dan karena udah sangat sakit hati, Wisnu nekat menghapus semua data perusahaan mulai dari siapa yang meminjam uang, riwayat pembayaran, bahkan melumpuhkan software yang digunakan. Wah, gila sih. Hingga di keesokan hari, Paul dihubungi oleh semua kantor cabang karena software perusahaan gak bisa digunakan. Akibat hal itu, semua pelayanan perusahaan menjadi terganggu dan kerugian ditaksir mencapai miliaran rupiah. Beberapa saat kemudian, petinggi perusahaan mengadakan rapat, lalu konsultan IT perusahaan yang kita panggil aja Mul memberitahu ayah Silpa bahwa server perusahaan telah dihack dan berdasarkan pelacakan sementara, hacker tersebut berasal dari Jepang. Mul menjelaskan semua itu terjadi karena server perusahaan masih menggunakan alat usang karena ayah Silpa gak mau mengupgrade-nya. Tentu ayah Silpa sangat marah karena atas kejadian itu perusahaan rugi sangat besar. Ditambah ternyata Paul gak punya backup data para nasabah bulan ini. Mul menyarankan agar perusahaan menambahkan anggaran untuk mengupgrade server dan sistem keamanan agar berjaga-jaga jika terjadi lagi serangan dari hacker. Tanpa pikir panjang, ayah Silpa meng-ACC pembelian server baru asalkan gak terjadi lagi seperti hal ini.
Singkat cerita, akhirnya perusahaan ayah Silpa mengupgrade server dan sistem mereka demi mencegah terjadi lagi serangan hacker. Selain itu, semua kerusakan yang terjadi di kantor cabang akan langsung ditangani oleh kantor pusat karena dikhawatirkan ada celah bagi hacker kembali meretas perusahaan. Saat ini perusahaan telah memiliki ruangan khusus server, tapi Paul yang ceroboh tetap ditempatkan di sana sebagai teknisi. Paul bahkan memasang bantal mouse atau keyboard yang dibuat Wisnu sebagai penghilang stres karena sering dimarahi oleh ayah Silpa. Di tempat lain, Wisnu memberitahu Anes bahwa dia udah gak bisa lagi masuk ke server perusahaan ayah Silpa karena sistemnya telah di-upgrade. Wisnu meminta pada Anes agar bisa masuk ke kantor cabang untuk melihat perubahan apa yang terjadi karena masih ingin balas dendam. Tapi Anes berkata bahwa dia udah gak bisa lagi masuk ke sana karena semua perbaikan komputer kini dihandle oleh kantor pusat. Tentu Wisnu merasa bingung memikirkan cara untuk kembali menghack perusahaan ayah Silpa hingga saat melihat sebuah router Wi-Fi, dia teringat di kantor cabang setiap komputer terhubung dengan jaringan yang sama. Wisnu berencana akan memasang router milik Anes ke Wi-Fi cabang tersebut dan akhirnya bisa meretas server perusahaan melalui jaringan Wi-Fi. Keesokan harinya, Anes mengantar Wisnu pergi ke kantor cabang yang akan berpura-pura menanyakan plafon pinjaman. Wisnu terus melihat situasi sekitar dengan sangat hati-hati dan akhirnya menjatuhkan uang koin hingga aksi tersebut pun dimulai. Setelah berhasil memasangkan router, Wisnu kembali menemui Anes dan dengan cepat mencoba masuk ke dalam jaringan Wi-Fi cabang tersebut. Meskipun pada awalnya Wisnu gak terlalu jago hacking, tapi karena cintanya ditolak dan demi membalaskan dendam, kemampuan Mamang Wisnu pun menjadi meningkat dan berubah menjadi hacker yang handal. Setelah berhasil menghack jaringan dan mendapatkan data, Anes meminta Wisnu kembali ke kantor untuk mengambil router karena jika ditinggalkan aksinya bisa ketahuan. Wisnu berkata bahwa dia gak mungkin kembali lagi karena para pekerja pasti curiga. Akhirnya si sopir bajai pun bersedia membantu dan meminta Wisnu menjelaskan di mana letak router tersebut dan gak lupa meminta uang koin sebagai pengalihan perhatian nanti. Si sopir bajai itu masuk ke kantor berpura-pura menanyakan bunga pembiayaan untuk kendaraan. Dengan sangat hati-hati dia melihat situasi dan langsung menjatuhkan uang koin percis seperti yang dilakukan Wisnu. Dalam sekejap dia pun kembali lalu menyerahkan router, malah dengan modemnya. Melihat hal itu, Anes sangat panik karena jika tanpa modem, maka semua komputer di sana gak akan terhubung dengan internet. Akhirnya Anes pun memberanikan diri masuk ke kantor dan lagi-lagi akan berpura-pura menanyakan bunga pinjaman. ചേച്ചി അങ്ങനെ ചെയ്ത പ്രശ്നമാവും. അതൊരു കാര്യം ചെയ്യാം, നമുക്ക് 16 ലിട്ട് കൊടുക്കാം. Saat Anes berada dalam kantor, para pegawai kebingungan karena semua komputer mereka gak terhubung ke internet. Dikarenakan Anes sering memperbaiki komputer di sana, Anes pun diminta agar mengecek jaringan internet. Sontak Anes mencoba jual mahal karena setelah aksi hacking, kantor cabang itu gak memakai lagi jasanya. Kemudian tanpa berlama-lama, Anes pun langsung memasangkan kembali modem dan semua komputer di sana pun kembali terhubung dengan internet. Di malam harinya Wisnu beraksi, tapi karena sistem keamanan telah di-upgrade, Wisnu sangat kesulitan untuk masuk ke server. Wisnu terus mencoba hingga setelah beberapa lama dia berhasil menemukan celah dan akhirnya berhasil masuk ke dalam server perusahaan ayah Silpa. Hingga di keesokan hari, Paul kembali mendapatkan banyak panggilan dari kantor cabang karena software perusahaan gagal dijalankan alias crash. Tentu kejadian itu membuat ayah Silpa sangat marah karena udah mengeluarkan uang yang banyak tapi masih aja berhasil diserang oleh hacker. Kemudian Mul menyarankan lebih baik menyewa seseorang yang ahli dalam security cyber agar mencari tahu siapa hacker yang menyerang karena Mul menduga semua ini dilakukan oleh rival perusahaan.
Beberapa saat kemudian, seorang ahli security cyber cantik bernama Simi dipanggil agar membantu mencari siapa hacker yang telah beberapa kali menyerang perusahaan. Tanpa pikir panjang, Simi meminta Mul agar mengantarnya ke ruangan server dan melihat apa aja yang telah dilakukan hacker itu. Di sana Simi memasang sistem penanda di mana saat hacker atau Wisnu memasuki server, Simi akan menerima notifikasi dan Simi akan langsung melacak lokasinya. Thank you. Di malam hari, Wisnu kembali masuk ke dalam server dan di waktu yang sama, Simi mendapat notifikasi hingga dengan cepat segera melacak lokasi si hacker. Simi berhasil menemukan ID dari hacker yaitu Katalan dan mengirim pesan ancaman bahwa aksinya telah ketahuan. Tentu Wisnu sangat khawatir dan takut sampai-sampai langsung mematikan komputer. Pada keesokan hari, Simi melapor pada ayah Silpa bahwa semalam dia telah menggagalkan aksi hacker tapi lokasinya belum ditemukan. Simi menduga hacker tersebut berasal dari India karena nama ID-nya adalah Katalan. Selain itu, Simi sangat yakin hacker tersebut bukan berasal dari rival perusahaan, melainkan seseorang atau sekelompok yang hanya ingin iseng mengganggu perusahaan. Kejadian itu semakin membuat ayah Silpa murka hingga mengharuskannya melapor pada polisi divisi cyber. Ayah Silpa meminta Simi bekerja lebih keras dan akan dibayar berapapun asalkan hacker tersebut berhasil ditangkap. Singkat cerita, Simi berhasil menemukan ciri-ciri si hacker di mana dia merupakan seorang pemuda berusia 20-25 tahun dan menggunakan OS Linux. Simi berkata informasinya bisa aja gak akurat karena dia dibantu oleh AI, tapi berdasarkan aktivitasnya, hacker itu dipastikan merupakan orang India. Mendengar hal itu, ayah Silpa semakin berpikir keras, siapakah yang telah berani mengganggu perusahaannya? Kemudian saat Simi akan pergi dari kantor, tiba-tiba gak lama berselang, ayah Silpa kembali sadar dan untuk sementara waktu harus dirawat dulu di rumah sakit. Tapi bukannya istirahat, ayah Silpa malah terus marah-marah karena serangan hacker itu membuat banyak kantor cabang memiliki masalah. Ayah Silpa bahkan terlibat cekcok dengan Silpa karena departemen IT membuat keuangan perusahaan menjadi boncos. Semua itu dikarenakan dia harus mengupgrade server meskipun masih aja berhasil diserang hacker. Dari sana Silpa kembali ke kantor karena merasa kesal terus dimarahi. Gak jauh dari kamar ayahnya, tiba-tiba Silpa melihat dosennya lagi dirawat dan terlihat udah gak berdaya. Sontak Silpa menemuinya dan mendoakan agar dia segera dipanggil. Maksudnya penyakitnya dipanggil Tuhan gitu. Aduh, hampir salah ngomong. Dikarenakan udah sepuh dan bau tanah, dosen itu hanya ingat wajah Silpa, tapi sama sekali gak ingat nama Silpa. Silpa bercerita bahwa dia merupakan mahasiswanya dan selama di kelas menjadi salah satu mahasiswa yang paling aktif. Hingga akhirnya dosen itu ingat lalu menanyakan apa pekerjaan Silpa sekarang. Silpa berkata bahwa saat ini dia bekerja menjadi kepala IT di perusahaan milik sang ayah. Sir, കുറേ പേർക്കൊക്കെ കിട്ടി. പിന്നെ ശ്രുതിക്ക് ചെയ്യാറ് കിട്ടി. Kemudian dosen itu menanyakan apakah Silpa tahu dengan Wisnu dan apakah dia udah mendapat pekerjaan. Dosen itu bercerita bahwa dulu Wisnu hampir aja merusak masa depannya karena gak ada angin, gak ada hujan, dipanggil interview oleh perusahaan besar padahal kualifikasinya belum mencukupi. Dari situ kita mendapatkan fakta bahwa dulu Wisnu meretas sistem kampus dan memasukkan namanya ke dalam daftar mahasiswa yang lolos ke tahap wawancara. Oh, begitu. പ്ലേസ്മെന്റിന് വന്നപ്പോ ഇവൻ നമ്മുടെ കോളേജിൽ Sontak Silpa berpikir bahwa hacker yang telah menyerang perusahaan ayahnya itu adalah Wisnu. Tanpa pikir panjang, Silpa segera pergi ke rumah Wisnu untuk ngobrol empat mata dan menanyakan kenapa dia sampai tega melakukan hal ini.
Akhirnya Silpa bertemu lagi dengan Wisnu dan langsung menuduh Wisnu sebagai katalan. Mendengar hal itu, Wisnu tentu gak mengaku dan berpura-pura gak mengerti dengan apa yang Silpa bicarakan. Silpa mengingatkan Wisnu jangan lagi melakukan itu karena saat ini ayahnya udah melapor kepada polisi divisi cyber dan jika sampai terbukti Wisnu bisa dipenjara bahkan harus menjual rumah untuk membayar denda. Kejadian tersebut membuat ayah Wisnu marah karena gak menyangka bahwa anaknya telah melakukan kejahatan. Wisnu mencoba menenangkan ayahnya bahwa semua yang dikatakan Silpa itu gak benar dan hanya tuduhan aja. Tapi karena udah sangat kesal dan kecewa, ayah Wisnu pun membuang komputernya. Beberapa saat kemudian, Wisnu bercerita pada Anes bahwa dia udah gak bisa ngehack lagi karena sang ayah telah membuang komputernya. Wisnu berkata bahwa semua yang dia lakukan karena gak terima direndahkan oleh Silpa dan ayahnya. Ditambah setiap berhasil ngehack, kepercayaan diri Wisnu tumbuh dan hal itu membuatnya sangat ketagihan. Sementara itu Silpa memberitahu Matthew bahwa kemungkinan hacker yang selama ini menyerang perusahaan itu Wisnu karena saat ditemui tadi wajah Wisnu berbeda saat mendengar nama katalan. Sontak Matthew berkata agar jangan sampai menyangkut pautkan hal ini dengan perasaan apalagi menuduh Wisnu tanpa bukti. ശില്പവിശ്വാസമില്ലാന്നല്ല തെളിവില്ലാത്ത ഒരാളെ. Dalam suasana seperti itu, si tangkurak Matthew malah bertanya apakah Silpa mau menikah dengannya karena sejak pertama kali bertemu, hati Matthew merasa Silpa adalah jodohnya. Silpa pun menyarankan Matthew lebih baik ngobrol langsung dengan sang ayah karena restu orang tua sangat penting untuk pernikahan. Singkat cerita, akhirnya Matthew berhasil mendapatkan restu dari ayah Silpa dan gak lama lagi akan segera melangsungkan pernikahan. Bahkan saat ini mereka lagi membuat foto prewedding. Di tengah-tengah itu, Matthew terus dihubungi seseorang yang menawarkan paket foto wedding. Akhirnya karena terus dipaksa, Matthew pun mencoba melihat-lihat situs mereka, siapa tahu menarik. Dari sana Matthew kembali ke perusahaan berbincang dengan ayah Silpa tentang planning perusahaan ke depan. Saat lagi asik ngobrol, tiba-tiba mereka dihampiri oleh Emul dan Simi yang meminta agar ayah Silpa menambah anggaran untuk mengupgrade lagi server. Tentu ayah Silpa sangat kesal karena Emul selalu minta tambahan anggaran, tapi server masih bisa dihack. സാറേ അവനിപ്പോൾ കുറച്ച് നാളായിട്ട് സിസ്റ്റത്തിൽ കയറാത്തതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അവനെ ട്രാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത്. Kemudian Simi berkata bahwa dia udah memasang alat pada server di mana saat terjadi serangan hacker, Simi bisa menemukan lokasi hacker tersebut. Atas hal itu, Matthew akan membantu mencari cara agar si hacker kembali menyerang. Keesokan harinya, Silpa menemui Wisnu karena dipaksa oleh Matthew demi membuktikan bahwa Wisnu merupakan si hacker. Saat Silpa lagi asik ngobrol, tiba-tiba Matthew datang dan berkata bahwa dia merupakan calon suami Silpa. Di sana Matthew pun memarahi Wisnu karena dulu telah mengirimkan pesan umpatan untuknya. Matthew, ഞാനൊരു സംശയം പറഞ്ഞതാണ്. Matthew semakin membuat Wisnu kesal juga sakit hati dan Wisnu segera pergi dari sana. Wisnu hanya diam dan harus pasrah menerima orang yang selama ini dia cintai akan menikah dengan orang lain. Pada malam hari, Wisnu dimintai tolong oleh tetangganya agar menginstal sebuah game. Dikarenakan hatinya udah hancur berkeping-keping, Wisnu pun bercerita bahwa dia harus menerima kenyataan ditinggal selamanya oleh wanita yang dia cintai. Akhirnya hari pernikahan itu pun tiba dan Matthew bersama Silpa telah menjadi sepasang suami istri dan terlihat sangat bahagia. Meskipun hatinya udah hancur, Wisnu menguatkan diri hadir dalam pesta tersebut. Saat melihat kecantikan Neneng Silpa, seketika Wisnu teringat lagi dengan masa lalu, tapi Wisnu harus sadar diri bahwa dia memang gak pantas untuk Silpa. Wisnu hanya bisa terdiam menerima kenyataan lelaki yang di samping Silpa bukan dirinya. Aduh, pedih.
Beberapa saat kemudian Anes mengajak Wisnu pulang karena kalau terus di sana bisa-bisa Wisnu menjadi gila. Anes mencoba menguatkan Wisnu bahwa semuanya akan kembali normal dan akan baik-baik aja karena Tuhan pasti mengganti Silpa dengan yang jauh lebih baik. ഇനിയും പ്രശ്നമുണ്ടോ? Ternyata tadi malam dengan menggunakan laptop tetangga, Wisnu telah meretas server perusahaan ayah Silpa. Kali ini Wisnu yang benar-benar udah nekat berhasil membuat server perusahaan overheat hingga mengeluarkan percikan api. Kejadian itu membuat ayah Silpa sangat murka dan langsung meminta Simi segera melacak lokasi si hacker. Tanpa berlama-lama, Simi segera menyalakan komputer dan meminta bantuan pada rekannya agar melacak IP yang telah dia dapatkan. Ayah Silpa semakin terkejut karena serangan hacker itu berhasil menghanguskan semua server milik perusahaan. Mul memberitahu server itu terbakar karena si hacker telah mengupload data yang sangat besar hingga server itu pun overheat dan mengeluarkan percikan api. Ditambah si Paul menyimpan bantal keyboard dan akhirnya percikan api itu membakar semua server. Gak lama kemudian lokasi Wisnu berhasil ditemukan dan pihak kepolisian langsung melakukan pengejaran. Di waktu yang sama Wisnu dan Anes sangat ketakutan karena mobil polisi mengejarnya dan kemudian ternyata mobil polisi itu bukan mengejar mereka, melainkan malah mengejar mobil Matthew yang lagi pulang dari pesta pernikahan hingga akhirnya Matthew pun ditangkap. Lah kok? Ternyata saat melakukan hacking, Wisnu telah meretas alamat IP MacBook milik Matthew melalui link phishing yang Matthew klik saat melakukan foto prewedding. Jadi singkatnya, Wisnu menggunakan alamat IP milik Matthew untuk meretas server perusahaan. Dan pada akhirnya, Matthew pun ditangkap dan dituduh sebagai hacker. Wah! Luar biasa, mantap mamang! Beberapa waktu kemudian, polisi gak kunjung menemukan hacker asli dan memutuskan menutup kasus itu dan menyalahkan kejadian terbakarnya server karena terjadi arus pendek. Dikarenakan kemampuan Wisnu semakin meningkat, akhirnya dia mendapat panggilan kerja di sebuah perusahaan cyber security dan ternyata perusahaan tersebut dipimpin oleh Simi. Ayah, please come. Sepulangnya dari sana, Wisnu dihubungi oleh Silpa karena Silpa yakin hacker yang selama ini dicari itu adalah Wisnu. Tapi Wisnu sama sekali gak peduli karena Silpa dan ayahnya udah sangat membuatnya sakit hati. Dan akhirnya film ini pun tamat. Wah, seru banget. Pokoknya jangan underestimate sama film India sekarang. Bagus-bagus loh jalan ceritanya, asli. Oke lah, karena saya diminta bergabung di perusahaan cyber security sini untuk ngajarin Wisnu biar makin jago, maka langsung aja ya. Dan pesan yang bisa kita ambil dari film kali ini adalah: apa yang kamu tanam, itulah yang akan kamu tuai. Waspadalah, waspadalah. Oke lah bradku, makasih banyak ya udah nonton sampai akhir. Seperti biasa mohon maaf karena masih banyak kekurangan. Semoga kalian dan keluarga sehat selalu. Salam sukses, salam santuy dan see you next time. Bye-bye.